Kali ini coba kita rangkum tentang rumus-rumus dari free vibration tanpa damper, kemudian free vibration dengan damper, kemudian force vibration yang modelnya seperti ini, kemudian force vibration yang merupakan ada massa unbalance sehingga ada gaya centrifugal, kemudian ada suspension system atau support motion, dan terakhir adalah force transmission. Nah, ini rumusnya kita bahas satu persatu. Dari awal yaitu free vibration no damping, ini sistemnya adalah massa dan pegas sebagai contoh. Ini free body diagramnya seperti ini. Kemudian dari free vibration yang no damping ini kita nanti bisa mengetahui frekuensi naturalnya yaitu akar K per M, sehingga persamaan getarannya itu adalah A sinus omega T, omega NT ini ya. Ya, untuk sistem ini contohnya sistem massa pegas konstruksinya seperti ini. Kalau konstruksinya beda, misalkan ada batang gitu, nanti kita cari persamaannya dengan massa ekuivalen dan K ekuivalen. Jadi nanti persamaan gerak bendanya itu kita rubah menjadi M ekuivalen X double dot tambah K ekuivalen X. Nanti dari situ nanti natural frekuensinya adalah K ekuivalen dibagi dengan M ekuivalennya. Itu kalau bentuknya tidak seperti ini sistemnya. Jadi untuk free vibration no damping berarti ini terjadi getarannya terjadi terus menerus, tidak berhenti berhenti. Kemudian ada yang selanjutnya yaitu free vibration dengan damping. Ya, maksudnya dengan free vibration itu tidak ada gaya luar, artinya benda ini bekerja karena kondisi awalnya, initial condition. Misalkan ini kita tarik, kemudian kita lepas, nanti dia akan bergetar. Atau dari posisi ini kita kasih kecepatan awal, dek ke bawah gitu, nanti lalu kita lepas bergetar. Jadi bergetarnya itu karena kondisi awalnya, inisial kondisinya. Apakah itu merupakan simpangan awal maupun kecepatan awal. Itu adalah free vibration. Nah, kemudian kita kasih dengan damper, ada dampernya seperti ini. Nah, maka persamaan geraknya menjadi mx double dot tambah cx dot tambah kx sama dengan 0. Kita harus cek dulu apakah sistem ini dalam kondisi overdamp, critically damp, atau underdamp. Nah, kita cek dengan menggunakan damping ratio, yaitu damper yang terpasang dibagi dengan critical dampingnya, damper kritisnya, yaitu 2 akar km. Nah, ketika zeta-nya ini, zeta ini adalah lebih besar daripada 1, berarti dia overdamp. Kalau sama dengan 1, artinya damper yang terpasang itu sama dengan damper kritisnya, berarti dia critically damp. 2 ini tidak ada getaran. Nah, ada getaran atau timbul getaran itu ketika damping rasionya itu kurang dari 1. Nah, ini dinamakan underdamp. Underdamp artinya dia ada getaran. Nah, ketika dia underdamp, berarti solusi getaran dari massa ini adalah A kalikan E pangkat minus zeta omega nt sin omega dt plus B. Ini adalah beda fasanya, bukan beda fasa ya, apa? Pergeseran dari kurva sinusnya itu karena kondisi awalnya. Ini bukan beda fasa, tapi dia adalah nanti pengaruhnya ke bentuk kurvanya. Sinusnya itu ditambah berapa derajat. Misalkan ditambah dengan 90 derajat kan berarti dia cos berarti dia memiliki simpangan awal. Dan ya seperti itulah maksudnya ya. Jadi ini A E pangkat minus zeta omega nt sin omega dt plus B. Nah, omega n adalah frekuensi natural yaitu akar K per M. Kemudian omega d adalah frekuensi ketika terpasang dampernya yaitu omega n kalikan 1 min zeta kuadrat. Zeta adalah C per CC seperti tadi. Kemudian CC adalah 2 akar km. Nah, jadi dengan adanya kondisi awal, simpangan awal maupun kecepatan awalnya, dengan diketahui kondisi awalnya itu, maka kita nanti bisa menghitung berapa nilai A, berapa nilai sudut P-nya. Nah, ini untuk yang free vibration dengan damper. Nah, sekarang kita beralih ke yang force vibration. Berbeda dengan yang tadi free, kalau free dia bergetar itu karena adanya kondisi awal, misalkan dia simpangan awal maupun kecepatan awal, kemudian cuma sekali itu, nanti dia bergetar dengan sendirinya. Nah, itu adalah free vibration, baik yang tidak ada damper maupun ada dampernya. Kalau ada dampernya nanti pengaruhnya getarannya pertama
awal-awal dia tinggi, amplitudenya lama-lama kecil, nanti mendekati 0 dan akhirnya berhenti. Nah, kalau yang force vibration dia dipaksa, jadi gaya luar itu bekerja secara terus-menerus, tidak hanya satu kali seperti yang pada yang free vibration. Kalau free vibration itu satu kali aja, kalau ini terus-menerus. Nah, kita contohkan adalah fungsi sinus, karena kebanyakan pada mechanical itu adalah getaran putaran karena putaran, berarti kita bisa asumsikan sinus. Ini adalah gaya luarnya berupa sinus, naik turun gitu. Nah, dengan adanya gaya luar ini yaitu dimodelkan dengan F0 sin omega t. F0 nya adalah amplitude dari gaya eksternalnya, kemudian omega adalah frekuensi dari gaya luarnya. Nah, dari sini kita bisa tulis persamaan gerakannya adalah mx double dot berdasarkan dari dBb ini, cx dot tambah cx dot tambah kx sama dengan F0 sin omega t. Nah, solusinya adalah t adalah x0 sin omega t min p. Nah, ini adalah beda fasa kalau ini ya. Ini adalah beda fasa, artinya berapa derajat nanti keterlambatan dari gerakan getaran ini dibanding dengan gaya luarnya. Nanti terlambatnya berapa derajat. Nah, kita tahu solusi umumnya ini, maka kita perlu cari x0 dan sudutnya, sudut fasanya. X0 nya dirumuskan dengan F0 dibagi dengan akar K min M omega kuadrat tambah J omega kuadrat. Nah, kalau kita pengen menganalisis yang tanpa dimensi, berarti ini kalikan K dibagi, ini pindah ke sini, yang X0 dikalikan K, sehingga menjadi X0 kalikan K dibagi dengan F0, ini menjadi 1 akar 1 min R kuadrat tambah 2 zeta R kuadrat, dimana R adalah omega dibagi dengan omega N, yaitu frekuensi eksitasi dibagi dengan frekuensi naturalnya. Nah, bagaimana dengan sudut fasanya? Sudut fasanya dirumuskan ini bagi yang ini. Berarti arkes tangen dari J omega dibagi dengan K min M omega kuadrat. Atau kalau dalam bentuk yang lebih singkat yaitu fungsi R dan zeta, sudut fasanya menjadi arkes tangen 2 zeta R dibagi dengan 1 min R kuadrat. Nah, ini untuk yang force vibration yang gayanya berupa seperti ini. Nah, sekarang bagaimana yang force vibration tapi gayanya berupa gaya sentrifugal. Nah, kita hanya menganalisis satu derajat kebebasan, yaitu dalam arah vertikal. Nah, ketika ini posisinya massa unbalance, ini massa unbalance berputar, ini M besar adalah M totalnya, termasuk massa unbalance ini. Jadi massa unbalance ini ketika berputar, dia menimbulkan gaya sentrifugal sebesar ME omega kuadrat. Nah, naik turunnya ini berarti kita sinkan omega t. Tinggalnya arah vertikal. Kalau arah horizontal kan berarti cosnya kan sudah ditumpu oleh dua tembok ini, jadi dia hanya gerak naik turun. Maka gaya luarnya itu merupakan gaya sentrifugal dan merupakan fungsi sinus omega t. Nah, ini free body diagramnya. Nah, dari sini kita bisa tuliskan persamaan gerak seperti ini, mx dot tambah cx dot tambah kx sama dengan me omega kuadrat sin omega t. Nah, ini solusinya sama dengan yang ini tadi, yaitu x0 omega t min p. Nah, tetapi F0 nya adalah gaya sentrifugal, berarti x0 nya adalah, ini adalah F0 nya ya, ini sama, ini adalah F0 nya sama kayak yang ini tadi. Maka x0 nya amplitude dari getaran massa ini adalah me omega kuadrat dibagi dengan akar K kurangi M omega kuadrat. Ingat, ini M nya M total, bukan M yang unbalance-nya. Ini adalah massa yang unbalance, massa yang ini ya. Sedangkan yang bawah ini M besar adalah massa totalnya. Jadi ME omega kuadrat dibagi dengan K kurangi M omega kuadrat tambah J omega kuadrat. Nah, kalau pengen non dimensional berarti sedikit berbeda dengan yang tadi ya. Kalau ini kan tinggal dikalikan K supaya nanti ini gaya. Kalau ini supaya non dimensional, ini x0 nya dibagi dengan E, ini adalah panjang dibagi dengan panjang, massa dibagi dengan massa total dibagi dengan massa unbalance. Ini adalah radius unbalance nya, yaitu radius M nya ini. Nah, bawahnya sama kayak yang tadi, tapi atasnya diganti dengan R kuadrat. Ini kalau kita pengen dalam fungsi R dan zeta serta ini non dimensional. Nah, bagaimana dengan sudut fasanya? Sudut fasanya sama persis dengan yang tadi yang sebelumnya, yaitu ini dibagi dengan ini, J omega dibagi dengan K
M omega kuadrat atau 2 zeta R dibagi dengan 1 min R kuadrat arcus tangennya. Nah, ini adalah yang unbalanced mass free force vibration. Nah, yang ketiga berapa sih? 1, 2, 3, 4. Yang kelima itu adalah suspension system atau support motion, yaitu tumpuan yang bergerak atau bergetar. Contohnya dalam kendaraan, ini roda, ini sistem suspensi, ada damper, ada pegas. Getaran dari roda ini adalah inputnya yang roda Y, kemudian getaran dari bodi kendaraan adalah X. Asumsi Y sama dengan lebih besar daripada X, ini diagram bodi bebasnya. Nah, dengan diagram bodi bebas ini kita bisa menuliskan persamaan geraknya seperti ini. Kemudian yang Y dipisah atau dipindah ke sebelah kanan sama dengan sehingga jadi ini. Nah, inputnya itu adalah Y kecil, adalah getaran dari roda yaitu Y0 sin omega T. Kemudian outputnya itu adalah getaran pada bodi yaitu X0 sin omega T min B. Ini ada beda fasa karena adanya damper dan pegas. Nah, kasus ini perbandingan antara output dan input, antara output yaitu getaran pada bodi dibandingkan dengan getaran pada roda itu seperti ini rumusnya: akar K kuadrat tambah J omega kuadrat dibagi dengan akar K min M omega kuadrat tambah J omega kuadrat. Nah, kalau pengen dalam bentuk yang lebih sederhana yaitu zeta maupun R, yang atas ini akan menjadi akar 1 plus 2 zeta R kuadrat dibagi dengan akar 1 min R kuadrat tambah 2 zeta R kuadrat. Nah, ini adalah amplitudo dari getaran bodi X0 nya, dan Y0 nya itu adalah getaran dari rodanya. Kemudian sudutnya ini kita peroleh dengan diagram fasor seperti ini. Jadi sudut fasanya dibandingkan dengan yang getaran pada roda itu adalah arcus tangen MC omega pangkat 3 dibagi dengan K kalikan K min M omega kuadrat tambah J omega kuadrat. Sehingga kalau kita pengen rubah dalam bentuk zeta dan R, sudut fasanya itu menjadi arcus tangen 2 zeta R pangkat 3 dibagi dengan 1 min R kuadrat tambah 2 zeta R kuadrat. Nah, ini adalah untuk yang support motion. Nah, sekarang kita bahas yang terakhir yaitu yang force transmission. Force transmission itu artinya kita mau mengetahui atau menghitung gaya yang terjadi pada lantai akibat getaran pada bodi kendaraan, bodi mesin misalkan. Nah, bodi mesin ini contohnya adalah gaya sentrifugal yaitu F0 sin omega T, atau yang lain yang jelas dia adalah fungsi sinus. Nah, ini adalah gaya luarnya berupa sinus yaitu F0 sin omega T sinyalnya dengan frekuensi omega. Nanti akan menyebabkan getaran pada M nya ini. Ada beda fasa yaitu dikurangi dengan P. Nah, akibat getaran dari sini itu akan diteruskan ke dalam lantai, ke lantainya, yaitu dengan fungsi Ft dalam waktu, yaitu Ft adalah amplitude gayanya kalikan sin omega T min beta. Jadi ini beda fasanya terhadap omega T itu adalah dikurangi beta, kalau yang bodi itu dikurangi P. Nah, untuk yang force transmission ini rumusnya sama persis dengan yang di suspension system, sama persis, yang sebelah kanan sama dengan, bedanya adalah amplitude gaya pada lantai dibanding dengan amplitude dari gaya eksternal itu sama dengan amplitude simpangan. Ini dibagi dengan gimana ya. Jadi kalau ini sebelah yang suspension system itu adalah outputnya itu adalah simpangan dan inputnya simpangan, tetapi pada force transmission inputnya itu adalah gaya, maka outputnya juga gaya. Jadi output gaya dibagi dengan input gaya itu sama dengan, kalau dalam sistem suspensi adalah output simpangan dibagi dengan input simpangan. Nah, ini sama persis yang sebelah kanan, K kuadrat tambah J omega kuadrat di akar bagi akar bla bla bla. Ini juga sama. Bedanya adalah ini Ft per F0 amplitude gaya dibagi dengan amplitude inputnya, ini amplitude simpangan output dibagi dengan amplitude simpangan inputnya, sama persis. Nah, ini kalau kita teruskan ya, ini yang F0 nya kita pindah sebelah kanan jadi seperti ini, kemudian kita kalikan K, bawah juga kalikan K.
Nah yang ini itu adalah X0, rumus X0 nya, sehingga F amplitude dari ini itu adalah ini K kalikan X0 akar 1 plus 2 ZR kuadrat. Untuk memperingkas rumus, jadi kalau kita sudah menghitung X0 nya itu ya, amplitude getaran masanya, bodinya, itu kita bisa langsung hitung gayanya itu dengan rumus ini. Nah bagaimana dengan sudut betanya? Sudut betanya rumusnya itu sama dengan yang ini, P nya ini MC omega kuadrat MC omega pangkat 3 dibagi dengan K dikalikan K min M omega kuadrat tambah C omega kuadrat. Kalau pengen dalam ZR ya seperti ini, 2 ZR ini sama persis, cuma yang ini adalah ini adalah P, sudut P nya, ini adalah sudut betanya, beta ini. Nah P nya kan ini, P nya itu berarti rumusnya yang seperti sebelumnya itu ini, C omega dibagi dengan K M omega kuadrat. Kalau pakai yang ini dipakai dulu P nya dulu atau langsung ya, kalau pengen ngitung P nya massa kita pakai yang rumusnya tadi, tapi kan kita tujuannya ini menghitung gayanya, jadi langsung kita pakai betanya nih. Oke, demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau ada salahnya silahkan dikoreksi di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya.